Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keistiqomahan, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di hari ke-13 bulan suci Ramadan. Nah, itu artinya kita sudah berada di pertengahan bulan ini. Dan sebentar lagi bulan suci Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka kembali saya ingatkan, kembali saya tekankan pada diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian, puasa kita di bulan suci ini merupakan tempat pendidikan untuk menjadikan pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik, agar senantiasa kita menjadi hambanya yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berbicara tentang tujuan kita, ya, tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu untuk mengejar takwa, untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ada satu karakter orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, ya, ayat 15 sampai ayat 17-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang yang Allah siapkan tempatnya di surga itu tepat di taman-taman surga. Bukan hanya sekedar di taman surga, tapi ada keutamaan yang kedua, yaitu akhizina ma atahum rabbuhum. Orang-orang ini akan langsung dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah diberikan tempat di taman surga, kemudian yang menjamu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ternyata orang-orang yang diberikan dua keutamaan ini ternyata selama hidupnya sering atau banyak melakukan kebajikan, ya, banyak melakukan amal-amal soleh atau menjadikan dirinya lebih baik. Nah, salah satu di antara amalan yang sering dilakukan orang-orang tersebut yaitu kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ya, orang-orang ini ternyata tiba di waktu malam tidurnya sedikit, ya. Mereka bangun di penghujung malam tatkala orang-orang terlelap, ya. Mereka bangun menghadap Robnya untuk memohon ampunan dan kasih sayangnya. Mereka tidak merasakan nikmatnya terlelap kecuali sejenak, dan mereka tidak merasakan nikmatnya tidur kecuali sebentar. Mereka ternyata asyik bersama Robnya di keheningan malam. Nah, orang-orang ini ternyata bangun mendirikan sholat tahajud di jam 1 atau mungkin di jam 3 atau mungkin di jam 4. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, orang-orang ini bukan hanya dijanjikan oleh Allah teman-teman surga, tidak hanya dijamu oleh Allah,
namun juga akan diangkat derajatnya, diangkat tempatnya ke tempat yang paling terpuji, tertinggi dan terpuji pula. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci ini merupakan bulan yang penuh keberkahan, yang dengan keberkahannya melahirkan ampunan siang dan malam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang mendirikan atau menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa takut kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang mendirikan ibadah, yang menunaikan ibadah apapun itu selama di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, penuh dengan keyakinan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ganjaran imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hendaknya di waktu malam kita pergunakan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak cara untuk mencari ampunannya, dengan mendirikan sholat tahajud, sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih dan sholat tahajud ini ikatannya sangat kuat. Ya. Sholat tarawih merupakan pembiasaan kita untuk nanti selepas Ramadan, ya, supaya kita terbiasa untuk menjalankan yang namanya ibadah sholat tahajud. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tempat di mana segala doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan cepat terkabulnya. Ya. Di mana segala amalan pada saat itu disaksikan oleh para malaikat, langsung disaksikan. Ya. Tempatnya itu di penghujung malam. Nah, maka pada saat posisi ini merupakan tempat terbaik kita untuk memperbanyak istighfar, atau memperbanyak baca Al-Quran, atau memperbanyak ibadah, ya, sholat tahajud misalnya. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr." Sesungguhnya ada di waktu malam itu, ya, tempatnya disaksikan oleh para malaikat, ya, waktunya disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, nah, yaitu tepatnya pada saat menjelang sholat subuh, ya, antara 30 menit atau 20 menit sebelum sholat subuh. Maka di waktu ini hendaklah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sekiranya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Di lanjutan ayat ke-18 tadi dari surah Az-Zariyat, Allah mengatakan salah satu di antara orang yang Allah siapkan surga, taman-taman surga, yaitu wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahar. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sekiranya mari kita sama-sama meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kembali, supaya selepas Ramadan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bahwasannya orang yang merugi ialah orang yang mendapati Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.